sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat sunnahnya rajin, tilawah Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, tapi sayang mulutnya, lisannya melukai tetangganya. Apa kata Rasul pada waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Agama berasal dari kata Sanskerta yaitu a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Berarti agama adalah tidak kacau. Dalam artian seseorang beragama tujuannya adalah supaya hidupnya tidak kacau. Semakin kita dekat dengan agama, maka hidup kita akan semakin terarahkan kepada hal-hal yang maslahat. Sebaliknya, semakin orang jauh dari agama, maka yang dia temukan adalah kekacauan dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, kenapa agama membawa kemaslahatan, membawa kedamaian? Karena dalam agama sendiri terdapat nilai-nilai, norma-norma yang dijadikan oleh seseorang sebagai tuntunan untuk meraih hidup bahagia, damai dan sejahtera. Norma-norma dan etika-etika tersebut dalam istilah agama disebut dengan akhlak. Karena Islam adalah agama akhlak, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma etika. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, maka bisa disimpulkan bahwa Islam adalah agama akhlak. Kita lihat di dalam syariat kita, Allah telah mewajibkan kita beberapa kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang merupakan rukun Islam untuk umat muslim. Kalau kita maknai secara mendalam, keempat rukun Islam tersebut memiliki dimensi-dimensi akhlak yang sangat kental. Kita lihat, sholat memiliki dimensi akhlak. Tidak hanya sebagai ritual saja, tapi sejatinya Allah mewajibkan sholat kepada manusia. Sengaja Allah setting sholat tersebut untuk membentuk karakter-karakter muslim yang berakhlak. Dengan Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, bahwa salat itu sebetulnya adalah untuk membentuk seorang muslim yang menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat adalah untuk membentuk pribadi yang berakhlak. Kedua, puasa bukan hanya ritual menahan haus dan lapar saja, tapi sejatinya puasa adalah membentuk manusia yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Puasa tidak hanya menahan haus, tapi puasa menahan pandangan kita dari pandangan yang jelek, mulut kita dari omongan yang tidak baik, telinga kita jaga dari mendengar hal-hal yang jelek, bahkan anggota tubuh kita semuanya juga diharapkan untuk dijaga di bulan puasa. Artinya Allah mewajibkan kita berpuasa tujuannya untuk membentuk manusia yang berakhlak. Bahkan dikatakan naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kenapa? Dengan tidur orang yang berpuasa tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Matanya diam, mulutnya diam, bahkan anggota tubuhnya diam. Lebih baik tidur tanpa bermaksiat daripada bangun tetapi tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Maka puasa pun mengandung dimensi akhlak yang sangat kental. Ketiga, zakat. Zakat bukanlah hanya sekedar ritual seseorang memberikan beras kepada fakir miskin, seorang memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Tidak hanya itu, tetapi lebih jauh lagi, zakat pun mengandung dimensi akhlak. Kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat kepada seorang muzakki adalah untuk mendidik, adalah untuk menciptakan seorang muslim yang berakhlak. Buktinya
Allah mendidik orang-orang dermawan supaya memiliki rasa dermawan, supaya memiliki rasa kasih sayang kepada orang miskin, supaya memiliki rasa iba kepada orang yang tidak punya. Artinya zakat pun Allah setting untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak. Dan yang keempat adalah haji. Ternyata haji pun memiliki dimensi akhlak yang sangat kental. Coba kita lihat, ketika semua umat Islam sedunia berangkat ke Baitul Haram, tidak ada lagi perbedaan antara siapa dia, dari mana dia. Seorang presiden sekalipun, gubernur, bupati, camat sekalipun, kalau sudah datang ke Baitul Haram, semuanya menggunakan kain ihram yang sama. Tidak ada perbedaan antara presiden dengan seorang pedagang ketika di hadapan Ka'bah. Apakah seorang presiden menggunakan kain ihram berwarna merah, ungu untuk membedakan kalau dia presiden? Tidak ada. Artinya Allah mendidik manusia dengan beribadah haji supaya dia ingat bahwa jabatan, kedudukan, kemuliaan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali ketakwaan yang dinilainya. Artinya haji pun Allah setting untuk membentuk manusia yang berakhlak. Bisa kita simpulkan bahwa Islam adalah agama akhlak. Hadirin rahimakumullah. Bahkan akhlak, atau dalam terminologi lain disebut sebagai kesolehan sosial, itu memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. Oleh karena itu akhlak memiliki porsi yang sangat besar ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kesolehan individual atau ibadah seperti puasa, zakat, sholat dan sebagainya. Kenapa? Perbuatan ibadah manusia itu akan dinilai sia-sia apabila tidak dibarengi dengan kesolehan sosial. Artinya dia bisa memberikan dampak yang luas kepada sosial, dampak yang luas kepada masyarakat, tidak hanya memperhatikan kesolehan individu saja. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad dan Al-Mustadraknya Imam Hakim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat tersebut mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadhihi fulanah tasumun nahar wa tusallil lail." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia sholat malam, dia siangnya berpuasa, dia bersedekah. Apa yang dia miliki dia sedekahkan. Wa tu'di jiraniha bilisaniha. Tetapi sayangnya perempuan ini melukai tetangganya dengan lisannya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat sunnahnya rajin, tilawah Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, tapi sayang mulutnya, lisannya melukai tetangganya. Apa kata Rasul pada waktu itu? Rasul bersabda, qala la khairu fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan untuk perempuan tersebut, dia termasuk ahli neraka. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa hadhihi fulana tusallil maktubah." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan lagi, dia hanya sholat yang fardu-fardu saja, puasa pun yang fardu-fardu saja, sedekah pun semampunya, tetapi dia tidak melukai satu orang pun tetangganya ya Rasulullah dengan lisan ataupun perbuatannya. Apa kata Rasul? Qala hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Artinya kesolehan individu sehebat apapun di hadapan Allah tidak memiliki porsi yang sebesar kesolehan sosial, yaitu dengan berakhlak, berkarakter, menjadikan akhlak sebagai modal untuk bermuamalah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu di akhir ceramah singkat saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin, marilah jangan sia-siakan amal ibadah kita hanya karena lisan kita yang mengotori hati orang lain. Jangan sia-siakan ibadah kita, sholat kita, saum kita hanya karena perbuatan anggota tubuh kita menyakiti orang lain. Karena kesolehan individual harus memiliki dampak terhadap kesolehan sosial. Sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjadikan kesolehan individu untuk mencapai kepada kesolehan sosial, atau kesolehan ibadah kita harus berdampak juga terhadap akhlak kita masing-masing. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.